Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergabung kembali di podcast Unsap Radio pada edisi spesial Ramadan. Kali ini kita berkolaborasi dengan UKM Kajis Unsap ya, sama Kang Isan. Nah, dalam podcast kali ini kita itu bakal menjawab pertanyaan-pertanyaan yang udah disebarin kemarin di question box kepada Unsap Lover. Nah, langsung aja kali Kang, udah Boleh. perkenalan di episode sebelumnya ya. Udah. Nah, oke nih, ada pertanyaan yang pertama cukup panjang nih, Kang. Kita bacain dulu. Kak, mau tanya, bagaimana apabila kita itu punya pribadi yang cukup buruk di masa lalu? Nah, di bulan Ramadan ini, kita merasa punya kesempatan untuk bisa memperbaiki diri dan meminta ampunan. Dengan melakukan puasa dengan rajin, sholat wajib dan sholat sunnah selalu dilakuin. Dan juga amalan-amalan lainnya yang membuat kita merasa itu bisa membuat memperbaiki diri. Nah, pertanyaannya, apakah amalan semua itu bakalan diterima sama Allah, meskipun kita tahu diri kita mempunyai pribadi yang buruk? Nah, gimana tuh, Kang? Oke. Syukron untuk penanya. Ya, Mungkin yang tadi eh boleh dinotis ya. Boleh dinotis buat teman-teman apalagi yang penanya, masalah diterima atau enggaknya itu ada urusan Allah nah, gitu. Jadi ketika kita sholat, kita melaksanakan sholat, puasa maupun ibadah-ibadah yang lain, tapi untuk diterima atau enggaknya itu urusan Allah. Kita nggak bisa mencampuri urusan orang lain, gitu betul. kan? Jadi untuk diterima atau enggaknya itu urusan Allah. Tapi kalau misalkan kita balikin ke fakta yang tadi, ketika semasa hidupnya orang ini melakukan amal keburukan, tapi adanya bulan Ramadan, ada kesempatan untuk melakukan hal yang baik, itu menjadi ladang buat amal dia. Apalagi kalau misalkan memang di bulan Ramadan ini dia melakukan tobat nasuha, tobat yang bersungguh-sungguh. Di sini ada dua kisah tentang hal ini, tentang fakta ini. Cuman dua kisah ini bukan berarti kita harus mencontoh Oh perilaku ya, ini, tapi kita bisa bisa mengambil kesimpulan atau mengambil hikmah supaya menjadi motivasi ke depannya. Yang pertama, yang pertama itu kisahnya ada seorang pemuda. Nah, pemuda ini selama hidupnya tiap harinya melakukan maksiat, melakukan dosa. Setiap harinya, setiap bulannya, setiap harinya. Tapi ada satu bulan dia berhenti melakukan maksiat, dia berhenti melakukan dosa. Ketika 11 bulan dia tidak sholat 11 bulan. Nah, satu bulan sebulannya. ini dia melakukan amal baik. Ditanyalah sama orang-orang yang suka rajin beribadah kan, Ya, ditanya, kok kenapa gitu kan, kamu tuh selama hidup gak pernah sholat, gak pernah ngaji, melakukan amal keburukan, kenapa maksiat. pas bulan Ramadan, nah kenapa pas bulan Ramadan kamu rajin beribadah? Nah dia langsung langsung menjawab gini, bulan Ramadan ini bulan istimewa bagi saya Ya, yakin Allah pasti mengampuni dosa-dosa saya. Itu omongan terakhir dia. Jadi pas ketika dia ditanya oleh orang-orang soleh, oleh orang yang beribadah gitu, udah beres bulan Ramadan, dia meninggal. Dia meninggal, yang pemuda yang maksiat terus ya. yang beribadah cuman beribadah satu Satu bulan di bulan bulan itu ya. Ramadan. Tapi beribadah di sini dia nggak dicampuri sama hal-hal yang buruk. Maksudnya dia di Wow. bulan, ya di bulan Ramadan itu benar-benar dia beribadah, dia tobat, dia mengkodo sholat-sholat yang 11 bulan itu di bulan Ramadan. Nah, sesudah dia meninggal dunia, wafat, langsung ada satu satu orang orang solih mimpi mimpi ketemu dia. Terus si orang soleh ini nanya ke pemuda yang udah meninggal itu, kamu sekarang gimana di akhirat gitu kan? Ya, Kata pemuda yang udah meninggal itu, saya alhamdulillah diampuni dosanya. Itu kisah yang pertama. kedua menurut. Yang kedua, kita majunya ke bukan yang beragama. Ini populer dari zaman masyarakat. Jadi orang-orang majusi, majusi Oh, itu yang orang-orang yang beragama, yang menganut agamanya api. penyembah Orang-orang api. majusi, ya Ya, penyembah api. Itu yang dulu dulu banget itu. Jadi ketika ketika bulan Ramadan, dia sangat menghormati orang-orang yang berpuasa, ya, walaupun dia nggak berpuasa karena agamanya majusi. ya. Ya, ketika itu anaknya, dia punya anak, anaknya itu pergi ke pasar. Ketika orang-orang berpuasa, si anak ini malah makan Malah di makan depan. Ya, anak-anaknya ya. ketika ketika siang panas terik, dia malah makan Ya, minum gitu di depan orang-orang orang yang puasa. puasa. Si anaknya itu. Nah, Ya. orang atau bapaknya ini, ayahnya ini langsung langsung memukul si anaknya, langsung Pukul. mukul, langsung marahin si anaknya, kok kenapa gitu, kamu nggak ngehargain orang banget gitu Ya, kan, itu agama masih kita menghormati agama yang lain ya. gitu. Nah, pas ketika dia itu memarahi si anaknya, selang beberapa hari si ayahnya meninggal.
ayahnya meninggal, terus ada lagi orang soleh yang mimpi Mimpi lagi ya. melihat orang yang majusi itu ada Ya. di surga. Itu tuh istimewanya bulan Ramadan. Cuman bisa dinotis lagi ya, Ya, jangan bisa, ditiru. jangan ditiru gitu. Wah, misalkan dari saya gitu, dari saya kan ada cerita kayak gitu. Oh, saya bisa gitu meren gitu kan? Nggak bisa Di gitu. 11 bulannya sengaja maksiat itu. Nggak, jangan disengajain gitu. Oh, ada bulan Ramadan kan kita Dia nggak tahu. Ramadan doang gitu ya, mentang-mentang dia. Mentang-mentang ada kisah itu Ya, kan gitu. Tapi jangan gitu. Soalnya kita kan nggak tahu ya. bulan Ramadan kita masih ada. Nah, ya mungkin ini juga jangan jadiin penghalang ya buat yang luar sana kayak misalkan menunda-nunda kayak misalkan Iya, saya banyak dosa, banyak salah kayak ragu untuk diterima malah jadi nggak ibadah-ibadah gini kali iya, banyak ya kan kayak iya, gitu. Nah, benar-benar. karena pada akhirnya itu urusan Allah ya, kita cuma bisa ikhtiar, berusaha gitu Iya, mengerjakan. masalah diterima atau enggaknya itu urusan Allah. Nah, ini juga banyak ya kan sekarang banyak manusia itu melebihi kuasa Allah kayak menjudge orang-orang tuh, Iya, ini bakal masuk neraka kayak gitu. iya benar-benar. Itu kayak sekarang udah ramai kayak gitu ya kan. Pasti. Oke, lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya Kang. Agak panjang lagi nih pertanyaannya, Oh, pada boleh. panjang sekarang. Berarti jawabnya panjang juga Ya, berarti. panjang juga. Boleh. Oke. Ada keterangan yang menyatakan kalau tidur itu bisa disebut ibadah ketika di bulan Ramadan. Iya. Buat orang awam mungkin jadi timbul statement ya udah tidur aja, bangun-bangun nanti pas mau pas maghrib kali ya. Nah pertanyaan saya, bagaimana kriteria atau penjelasan spesifik terkait tidur itu bisa dikatakan salah satu ibadah ketika di bulan Ramadan gitu? Dua pertanyaan serius terusnya ya. Ya, masih serius. Untuk pertanyaan ini boleh saya jawab. Ini ada dua hadis yang bersinggungan. Yang pertama hadis dari Imam Baihaqi. Beliau bersabda bahwasanya tidur itu ibadah. Yang pertama, tidur itu ibadah. Diamnya orang berpuasa itu adalah tasbih, ya. Terus eh, amalnya orang berpuasa itu dilipat gandakan. Ya. Terus doanya orang yang berpuasa itu diijabah, dan yang terakhir dosanya orang yang berpuasa itu dimaafkan atau diampuni. Itu yang pertama. Ya. Cuman dari redaksi hadis yang pertama pasti banyak yang berstatement Salah, kayak gitu. salah Ya udah persepsi ya tidur. gitu. Tidur aja gitu kan tidur ibadah gitu. Ya, Nah, cuman ada lagi hadis nih yang satu ya. dari Imam Al-Ghazali. Dari Imam Al-Ghazali beliau bersabda bahwasanya salah satu tata krama berpuasa itu salah satunya Ya. ya, tata krama orang yang berpuasa itu adalah tidak sering tidur Tidak sering tidur. di siang hari. Ya. Kenapa tidak sering tidur di siang hari? Hingga jadi kenapa beralasan seperti itu di hadisnya? Karena kalau misalkan kita tidak Tidak tidur tidur. di siang hari gitu kan, jadi si orang itu tuh merasa lapar, merasa Ya. ingin makan, Ya. merasa ingin haus gitu. Nah, dengan timbulnya itu hatinya akan jernih. Nah, Hmm. dari dua hadis itu kita dapat kesimpulan bahwasanya tidur itu bisa jadi ibadah kalau misalkan niat tidurnya itu kita ingin semangat lagi untuk beribadah. Oh, ya. Itu yang pertama. Dari Rasul juga tidur, Rasul Ya. tidur setengah 12. 12 siang. Setengah 12 siang. Ya. Rasul bangunnya jam 12. Setengah jam Kenapa? ya. Ya, kenapa setengah 12? Karena Rasul menyiapkan untuk ibadah selanjutnya. Nah, itu. Oh. Kenapa ada tidur siang gitu? Ya, Tapi kan ya. biasanya kan orang-orang Rasul juga tidur jam 11, jam setengah 12 tidur di sana. Bangunnya Bangun maghrib. bangun jam 2, jam 3 kan gitu. Nggak sholat ya. Enggak sholat gitu kan. Kan gitu. Nah, itu Rasul Ya. juga tidur jam setengah 12. Tapi Ya. bangunnya sebelum zuhur. Siap-siap buat ibadah. Buat ibadah. Itu yang pertama. Ya. Tidur jadi ibadah karena tujuannya untuk ibadah. Ibadah. Yang kedua, jadi kenapa tidur itu jadi ibadah? Karena ada ketakutan kalau misalkan dia gak tidur, dia pasti menggunjing orang lain. Melakukan amal maksiat. Ya, ya. Jadi Menghindari ya. daripada keluar, terus ketemu teman nongkrong, terus ngomongin orang gitu Ya. kan, gibah lah gitu kan. Ya. Ya udah tidur aja, itu bisa jadi ibadah. Nah, itu Jadi kembali kriterianya. ke niatnya apa gitu ya? Iya. Yang pertama niatnya untuk tujuan Tujuannya apa? ibadah, yang kedua untuk menghindari gitu kan, daripada kita menggunjing orang, gibah orang. Soalnya gini, kalau misalkan pahala puasa dibarengi sama amal maksiat dengan menggunjing orang, Ya. ini si amal ini si amal itu nggak ada. Jadi percuma kalau misalnya kita puasa tapi menggunjing orang lain. Tetap puasanya jadi, cuman pahalanya nggak ada. Nggak ada. Gitu. Jadi kayak sia-sia ya. Sia-sia gitu. Nah, Cuman jadi nggak kerasa aja sih. ya kayak cuma dapat menahan laparnya aja gini kan. Nggak dapat. Bener kayak gitu. Sayang banget sih.
Nah ini buat developer jangan sampai ya kayak mentang-mentang gitu jadi kayak udah subuh. Ini ada kan Nah, kejadian kayak dari subuh tidur bangun-bangun siang sore malah gitu kan kayak nah itu mah mungkin niatnya kayak buat buang waktunya iya gitu kan betul. sia-sia. Nah, oke pertanyaan selanjutnya nih yang mungkin mulai agak-agak nyeleneh. Oke. Oke, apa yang harus dilakukan ketika ada remeh nempel di gigi ketika sholat? Nah itu gimana Kang? Oh, Sering kejadian tuh Kang abis makan bekas sholat gitu loh. makan kan Nah, ya. iya ada remeh gitu. Oke, bekas makan. Nah, untuk kan ini sholatnya nggak harus di bulan Ramadan ya. Ini Oh, kalau bulan pertanyaannya Ramadan tanda tanya Kang kalau eh, siang-siang ada remeh tanda tanya itu. betul global lah gitu ya. Bukan Ya, bukan di iya, bulan kalau Ramadan aja bulan gitu. Ramadan ya. Nah, kalau misalkan gini, ada dua pendapat. Yang pertama beberapa ulama berpendapat kalau misalkan bekas bekas makannya itu secuil biji Ya, yang ada di gigi, terus ketelan bersama dengan ludah, ya, itu nggak batal nggak batal. sholatnya. Kalau misalkan bersama ludah. Ya, Kalau misalkan satu langsung ditelan batal. batal. Ya gitu. Nah, ada juga nih beberapa ulama kalau misalkan nih si bekas makannya tuh udah ada di luar bibir, Oh, di luar di di luar sana. ini, Ya, di luar bibir kan ada ya. yang langsung di luar bibir gitu, nggak boleh dimasukin lagi, itu batal. Jadi kalau misalkan udah di luar bibir ya udah. Kalau misalkan mau dibuang, kalau mau dibuang langsung ditiup tapi di sebelah kiri. Makanya kan kalau misalkan sholat Hmm, disunatkan ada pesak di sebelah kiri teh buat karena ngebuang. itu ya buat ngebuang. Jadi ketika kita sholat nanti buangnya gini gitu. Tapi jangan sampai gini. Jadi cuma nengok dikit itu. Iya, iya gitu. Tapi kalau misalkan nggak masuk saku gimana tuh Kang? Oh, Kagak masuk ke saku jadi kayak udah weh diemin di sini. diam ini. Ya, jangan sampai mengganggu sholat kita. Nah, gimana kalau misalkan nih ada remeh, cuman sama kita dimainin nih. Lagi sholat dimainin kan? Ada Ya, yang gitu kan? ada Aduh, asa kumaha gitu sini kan? mengganggu gini kan. Mengganggu. Nah, itu juga termasuk makruhnya sholat. Ya, jadi nggak khusyuk ya. Gak khusyuk. Jadi makruh sholatnya. Karena ya kalau lagi sholat kan gitu kan. Terus kan kita khusyuk untuk beribadah, berdoa kepada Ya, Allah. Terus kita ngurusin bekas-bekas makan gitu kan. ya, Mm, itu. Tapi kalau misalkan ya bekas makannya secuil terus bersama dengan ludah udah. ke dalam itu nggak membatalkan. Kalau yang misalkan ngeganjal lah itu jangan dimainin, Mm, biarin aja. ganjel, yang ganjel terus ditelan nggak sama ludah itu Wah, udah batal. itu. Apalagi puasanya pasti batal. Kalau puasa ya batal. Malah tapi kan tanda tanya kan kalau misalkan siang-siang ada remeh itu dari kapan ada sisa makannya dari kapan itu Kang. Bener-bener. Nah, oke nih pertanyaan terakhir nih Kang, sekaligus mungkin Boleh. penutup nih. Ada tips gak buat bisa selalu konsisten ibadah di bulan Ramadan? Oke, syukur. Ada hadis yang mengatakan innal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu tergantung dengan Ya, niatnya. Gitu kan. Kalau misalkan kita niatnya bagus, mau ikhtiarnya kita berproses dikit-dikit pun karena niat kita bagus gitu kan, ya, akan menjadi ladang pahala gitu kan. Kalau misalkan tips atau apa ya tips and trick sebenarnya tips and trick gitu. untuk konsisten beribadah, kalau dari saya mungkin berawal dari hadis juga. Ya, Di hadis mengatakan ikmal lidunyaka ka'annaka tarahu abada wa imal akhirata ka'annaka tarahu abada. Jadi kalau misalkan kita menguruskan urusan dunia, urusilah urusan dunia seakan-akan kamu itu hidup selamanya gitu. ya, Kalau kalau misalkan kejadiannya kita ngurusin akhirat, seakan-akan kalian mati besok. Jadi kalau misalkan kita masuk ke fakta kita diri sendiri, anggap besok itu kita gak ada gitu. Besok itu kita nggak ada di dunia. hari terakhir itu. Hari terakhir kita di sini gitu. Jadi otomatis kalau misalkan kita berspekulasi kalau misalkan ini hari terakhir kita, otomatis kan kita bakal rajin beribadah. Ya, Kita benar. akan. Jadi tetap tanamkan dalam hati seperti itu agar agar si hati itu nggak keras untuk yang lain gitu. Ya. Tapi kalau misalkan itu kan mungkin ada karena ketakutan. Nah, sebenarnya kalau misalkan kita beribadah karena ketakutan itu malah bagus atau emang Nah, nah enggak? ya kalau misalkan awal-awal kan gini, ada yang mengatakan gini, ada sholat itu karena mertua kan gitu, karena Wah, atau karena mertua atau pacar gitu kan, ya atau disuruh. misalkan disuruh Ya. karena kelihatan supaya kelihatan mertua Ah, nih gitu ada, terus ada memang takut, ada memang misalkan ridho. Nah ini tiga tahap ini sebenarnya dibenarkan gitu. ya. Yang jadi tujuan agama Islam itu terakhir yang ini ridho. Jadi Ridho. segala sesuatunya Oh, ibadahnya bakal ridho. Tapi berawal dari yang pertama mungkin pengen dilihatnya sama orang tua. ya.
atau sama mertua, sama apa gitu, sama siapalah gitu. Yang kedua mungkin ada ketakutan nih, takut mati, takut Ya, apa gitu. Tapi ujung-ujungnya nanti karena memang udah dari sekarang punya punya sifat kayak ketakutan ya. mati besok, ujung-ujungnya bakal ridho nih, bakal terus-terusan. Kebiasaan. Kalau misalkan enggak ngelakuin ini teh, kok asa beda gitu. Di hari ini enggak ngelakuin apa nih, kebaikan Ya, gitu. Nah, karena itu. dia Udah emang harus dibiasain ya Kang, sampai dibiasain. jadi kayak itu Iya. sebuah habit lah gitu. Kan namanya Iya, habit pasti kalau nggak dilakuin kayak ada yang kurang gitu iya Kang ya benar. kayak gitu. Soalnya kalau misalkan nggak ada tekanan, manusia tuh bakal Nah, terus-terusan bebas. bebas itu kayak Iya. anak-anak aja. Kayak aturan gitu. Kalau misalkan nggak ada aturan kan gimana manusia? Bebas. Makanya mungkin harus sering nonton Siksa Kubur ya kan? Atau Hari Kiamat. Nah itu kayak bikin langsung seketika tuh kayak mikir, aduh besok gimana gini kalau Ya, kayak gitu kayak efektif kan kayak gitu. ya kan kebanyakan mikirnya tuh besok itu kita makan sama apa gitu. Nah, Biasanya itu gitu. dunia. Enggak mikirin besok kita ada atau enggak Nah, gitu. Terus kayak kayak ngedenger dari pengumuman nih di masjid ada yang meninggal. ya. Ih, saha yang meninggal besok sahanya gitu kan. Wah, Enggak enggak nggak inget enggak itu enggak bawa ngelihat diri giliran, sendiri ya gitu. biar kapan. Oh, berarti orang meureun gitu Ya, kan. Enggak tahu kan gitu. Banyak kan seperti itu. umur nggak pengaruh ya meski masih muda Iya, juga, iya. siapa yang tahu ya Kang. Oke, mungkin ini buat usaha pelopor tadi ya, katakan sama Kang Isan. Ini buat bisa konsisten itu ya kita harus mulai dulu dari kita harus memposisikan bahwa kita ini kayak seolah-olah hari terakhir kita di dunia. Nah, mungkin untuk pertanyaan-pertanyaannya terima kasih Kang udah dijawab mulai dari yang serius gitu, yang dari Ya. sampai ada yang tadi yang agak nyeleneh gitu. Dan terakhir ditutup sama tips-tipsnya. Nah, mudah-mudahan pertanyaan ini jawaban dari kita ini bisa menjawab dari yang dibingungkan oleh developer ya Kang. Mudah-mudahan. Nah, ditunggu juga buat pertanyaan-pertanyaan lainnya ya Kang masih kita tampung dan dijawab nanti ya. Mudah-mudahan juga ini bisa menjadi wadah buat yang mungkin kayak bingung ya mau nanya kemana gitu. Nah, di sini mudah-mudahan sejawab setidaknya ya Kang meskipun cuma sepintas gitu. Oke, terima kasih udah menonton. Ditunggu lagi ya pertanyaan selanjutnya untuk semuanya. Saya Tato Bilahi Taufiq wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.